warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبالعون والرجال. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat jemaah yang hadir pada siang hari ini, khususnya yang kami hormati Bapak Pembina dan para pengurus Masjid dan Imam Modal, kepada saudara-saudara yang pagi hari siang ini kita saksikan untuk khatam Al-Qur'annya dengan tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan semangat khatam Al-Qur'an ini akan memancing para generasi muda, para generasi anak-anak untuk mencintai Al-Quran. Dan umumnya kepada kita semuanya akan semakin gemar, akan semakin rajin untuk senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tepatnya kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu, saya didatangi oleh para mahasiswa perguruan tinggi Al-Quran yang menyatakan bahwasanya dia ingin belajar tafsir Al-Quran, ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian dengan modal apa adanya, sebisa saya, Bismillahirrahmanirrahim, silakan kita memulai. Sekitar 4 atau 5 orang kita memulai. Kemudian lambat tahun, dari hari, dari minggu, bulan, sampai ke tahun, semakin ada yang berkurang, ada yang bertambah. Satu sisi ada yang menyudahi belajar tafsir Al-Quran, ada lagi, ganti lagi, dan seterusnya. Setelah beberapa tahun kemudian, ternyata kawan-kawan perguruan tinggi Al-Quran, mahasiswa PTI, mulai tertarik untuk belajar tafsir Al-Quran. Bukan dalam arti tadinya belum mencintai tafsir Al-Quran, sehari-hari sudah pekerjaannya menghafal, belajar seorang Al-Quran. Akan tapi kadang-kadang memang masih belum diperhatikan masalah bacaannya atau qiraatnya.
Kemudian dari tahun ke tahun, 8 tahun, mulai ada salah satu yang diambil atau diminta untuk menjadi seorang imam di masjid. Kemudian tahun berikutnya satu demi satu ada lagi yang menjadi imam lagi di masjid di sekitar Jakarta. Kemudian dari tahun ke tahun mulai ada lagi. Setelah belajar tafsir Al-Quran, ternyata masyarakat sangat merespon dari para mahasiswa PTI yang mungkin bacaannya sudah terbiasa. Para mahasiswa di samping diwajibkan menghafal Al-Quran, ada satu pelajaran yang disebut Al Quran. Ternyata hasilnya berbeda dengan yang lain. Kita orang Ajam, PTI Indonesia, dituntut untuk bisa mampu membaca Al-Quran persis seperti orang Mesir, orang Arab. Memang agak berat. Tapi ternyata para mahasiswa PTI sedikit demi sedikit yang mau menekuni ternyata tidak kalah dengan para qari-qari dari Timur Tengah. Begitu juga para hafid yang sudah diutus untuk mengikuti musabaqah tilawah Al-Quran tingkat internasional, musabaqah hifdzul Quran. Dari tahun ke tahun PTI selalu mengirimkan. Ternyata hasilnya sangat menggembirakan, mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya saya semakin yakin yang tadinya memang mempelajari Al-Quran tidak ada puasnya, tidak ada kenyangnya. Saya merasa bahwa semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak mempelajari Al-Quran dari berbagai ilmunya, kita semakin merasa bahwa sangat kecil dan sangat miskin sekali. Kalau dihadapkan dengan ilmu-ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran. Tapi di balik itu ternyata ada satu yang tersimpan dalam lubuk hati, semakin terasa kaya. Itulah yang aneh. Kita semakin miskin pengetahuan ilmu dari Al-Quran, tapi di sisi lain kita semakin kaya. Nah, oleh sebab itu, untuk mengawali pada tahun ini, setelah kita berjuang melawan kemalasan, melawan keengganan, ternyata alhamdulillah dengan susah dan payah itu berat yang namanya mempelajari tafsir Al-Quran, karena memang anggapan masyarakat pada umumnya bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran mungkin sudah dianggap cukup lah, sudah bisa tidak langsung membaca malam-malam diundang yasinan tahlilan ataman tidak luar biasa. Tapi ternyata setelah kita dalami dengan kita akuni mempelajari mutaji ilmu qiraat, ilmu rasal Uthmani dan ilmu-ilmu yang lain, Masya Allah,
Ternyata membaca Al-Quran merupakan satu hal yang sangat rumit, yang sangat sulit sekali. Kenapa demikian? Saya singgung tadi bahwa kita ini adalah orang ajam. Diciptakan oleh Allah, kita ditakdirkan menjadi orang Indonesia, di mana orang Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, suku, bahasa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, ada Aceh, ada Kalimantan, ada NTB, ada Bali, ada Madura, dan sebagainya. Ternyata masing-masing lidah kita ini tidak sama. Diciptakan oleh Allah, semuanya memang bisa membaca Al-Quran. Tapi setelah kita praktekkan satu demi satu, masing-masing suku, masing-masing orang ternyata berbeda-beda dalam pengucapan Al-Quran. Orang Jawa membaca Al-Quran itu sudah terkenal dengan suara khasnya, dengan logat khasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, misalnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah saya mengajar para mahasiswa yang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia, ada perwakilannya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali. Setelah saya perhatikan pengucapan makhrajnya sungguh sangat unik sekali. Kalau orang Aceh yang belum ngaji ya, maaf. Kalau kita dengarkan begitu membaca Al-Quran, in kuntum ta'lamun, begitu ya. Begitu Jawa tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari Sumatera, thumma alunna yawma idzin 'anil na'im, alun, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, saya perhatikan para mahasiswa PTQ yang notabene sudah mendapatkan penghargaan di masyarakat. Saya mencoba untuk mengajarkan bagaimana yang dituntut oleh hadis Nabi, walau kita masih penuh dengan keterbatasan. Ternyata mempelajari Al-Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun kayak gini-gini aja. Padahal Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran bi'udhuril Allah." Bacalah Al-Quran dengan langgar Allah. Allah telah memesankan dalam sebuah firman-Nya, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan, dengan bagus. Sahabat tadi maksudkan ayat ini, warattil Quran ayat tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Bacalah Al-Quran dengan membaguskan bunyi huruf, bunyi makhraj dan sebab huruf, dan mengerti tempat waqaf dan tidak. Karena baca Al-Quran yang tidak tahu titik komanya bisa berbahaya. Ada hal-hal yang aneh kalau kita baca Al-Quran tidak tahu titik koma. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu
wakaf yang azur. Ini akbahul akbah kalau dalam surah Al-Tajwid, wakaf yang sangat sulit, yang berakibat fatal makna. Ada lagi baca. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Shadaqallahul 'azim. Ini akibat orang membaca Al-Quran yang tidak tahu cara wakaf yang baik dan cara memulai yang baik. Subhanallah. Dari sedikit demi sedikit senantiasa kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Dari situ saja habis waktu kita untuk belajar Al-Quran, untuk mengajarkan. Subhanallah. Baru sangat sedikit sekali yang bisa kita peroleh dari pembelajaran Al-Quran, baru satu sisi saja. Oleh sebab itu, mudah-mudahan mulai pagi hari ini kami mencoba untuk para mahasiswa yang sudah program tahfiz Al-Quran, mudah-mudahan akan menjadi sebuah pemacu yang nantinya akan lebih menekuni lagi terhadap belajar Al-Quran yang lebih baik, yang lebih profesional lagi. Karena satu hal yang sangat memprihatinkan ketika kita pergi kemana-mana, kita masuk mampir sholat sebuah masjid, yang masjid itu besar, masjid itu besar, megah. Begitu kita sholat, mendengarkan bacaan imamnya, Allahu Akbar, subhanallah. Ini tentu sangat disayangkan. Oleh sebab itu, dengan para mahasiswa yang sudah satu persatu sudah mulai bertebaran di atas bumi melalui rumah Allah masing-masing, saya sungguh sangat berbangga dan bersenang hati, bersyukur. Mudah-mudahan mereka juga nanti akan mampu mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, kepada para generasi, terutama anak-anak yang masih punduk-punduk ditanamkan dengan pembelajaran bacaan Al-Quran yang maksimal. Artinya seorang pengajar Al-Quran dituntut harus dirinya itu sudah paling tidak jangan terlalu banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar membaca Al-Quran yang dihasilkan hanya paling kursus seminggu, 2 minggu, jadi guru TK, jadi guru madrasah, ajar qiraati atau ajar Iqra, hasilnya Masya Allah masih sungguh memprihatinkan. Oleh karena itu, Pak hadirin, Bapak pengurus masjid dan para pengurus masjid yang mungkin bisa hadir, ini hanya sebagai pemacu saja, penyemangat. Mudah-mudahan makin kita sadari bahwasanya sulit sekali untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita dituntut harus mampu membaca dengan makhraj yang baik. Bayangkan, saya berpengalaman dengan mungkin kita 7 tahun yang lalu dengan benar-benar mengajarkan Al-Quran, ternyata itu merombak lisan yang sudah kadung. Ya sudah kadung karena sudah kadung apa? Sudah kadung ya begitu. Susah sekali dirombak. Hanya membenarkan malakat aymanukum, jangan begitu. Malakat aymanukum. Nah, paling tidak begitu didengarkan rada-rada enak telinga. Susah sekali, sudah ratusan kali. Begitu baca lagi malakat aymanukum. Nah, ini yang melatar belakang saya untuk mencoba untuk memberikan satu kader-kader para imam, para guru Al-Quran, meskipun dengan segala keterbatasan kami, insya Allah kita akan
senantiasa berusaha untuk menjadikan hidup kita ini untuk Al-Quran. Insya Allah, mohon doanya Bapak-bapak, Ibu sekalian, karena ini untuk pertama kali awal bulan, maka kelihatannya yang hadir belum begitu penuh masjid ini. Tapi saya yakin jika kita dibukakan pintu hijabnya oleh Allah, masjid ini akan penuh dengan mereka. Saya yakin mereka itu akan mengerumuni orang-orang yang senantiasa menekuni membaca Al-Quran. Hanya saja kita menggunakan Allah sehingga tidak terlihat masjid itu kelihatannya kosong. Padahal insya Allah saya yakin masjid ini akan penuh dengan mereka yang membawa rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kita sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.